Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Emmanuel Sambo, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai pajak pertambahan nilai atas barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi bangunan. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Dasar hukum pajak pertambahan nilai atau PPN adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Undang-undang ini telah beberapa kali diubah, di mana yang awalnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat dalam setiap jalur produksi dan distribusi. PPN merupakan pajak tidak langsung karena pembayaran atau pemungutan pajaknya disetorkan oleh pihak lain yang bukan penanggung jawab pajak. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia meliputi wilayah darat, perairan, dan udara, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang telah ditentukan undang-undang. Pajak masukan adalah pajak yang dikenakan atau yang sudah harus dibayarkan oleh pengusaha kena pajak atau PKP karena perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Pajak keluaran adalah pajak yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak atau PKP yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak. Berikutnya adalah subjek pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang menjadi subjek pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pengusaha kena pajak atau PKP, baik orang pribadi maupun badan, yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP. Berikutnya adalah objek pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau objek PPN adalah yang pertama penyerahan barang kena pajak atau BKP dan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean. Yang kedua, impor barang kena pajak atau BKP. Yang ketiga, ekspor barang kena pajak atau BKP. Yang keempat, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Barang kena pajak atau BKP. Barang adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud. Yang dimaksud dengan barang kena pajak tidak berwujud adalah yang pertama, penggunaan hak atau menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain dan model, merek dagang atau bentuk hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak serupa lainnya. Yang kedua, penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah. Yang ketiga, pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial. Yang keempat, pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau menggunakan hak-hak di atas. Yang kelima, penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup. Yang keenam, pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual atau industrial atau hak-hak lainnya. Pengecualian BKP yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, misalnya minyak mentah, gas bumi, panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, batu bara sebelum diproses, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, dan lain-lain. Yang kedua, barang-barang kebutuhan pokok yang sangat diperlukan oleh rakyat, misalnya beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam baik yang tidak atau beriodium, daging segar yang belum diolah, telur yang belum diolah, susu perah, buah-buahan segar yang dipetik,
dan sayur-sayuran segar yang dipetik. Yang ketiga, makanan dan atau minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, dan warung. Yang keempat, uang, emas batangan, dan surat-surat berharga. Pengecualian dari jasa kena pajak atau JKP adalah: yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis, misalnya jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi. Kedua, jasa pelayanan sosial, misalnya jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, jasa pemadam kebakaran, dan jasa lembaga rehabilitas. Yang ketiga, jasa di bidang pengiriman surat dan perangko. Yang keempat, jasa keuangan, misalnya jasa menghimpun dana dari masyarakat, jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana, dan jasa penjaminan. Kelima, jasa asuransi. Keenam, jasa keagamaan, misalnya jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, dan jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan. Ketujuh, jasa pendidikan, misalnya jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah. Kedelapan, jasa kesenian dan hiburan. Kesembilan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan. Kesepuluh, jasa angkutan umum. Kesebelas, jasa tenaga kerja. Kedua belas, jasa perhotelan. Ke-13, jasa yang diselenggarakan pemerintah. Ke-14, jasa tempat parkir. Ke-15, jasa telepon umum. Ke-16, jasa pengiriman uang dengan whistle post. Dan yang ke-17, jasa boga atau catering. Mekanisme pengenaan PPN. Mekanisme pengenaan PPN adalah: yang pertama, pada saat membeli atau memperoleh BKP atau JKP. Kedua, pada saat menjual atau menyerahkan BKP atau JKP. Ketiga, apabila dalam suatu masa pajak, yakni jangka waktu lamanya sampai dengan 1 bulan takwim, jumlah pajak keluaran lebih besar dari jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke negara. Keempat, apabila dalam suatu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi atau diminta kembali, atau dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kelima, pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Dasar hukum PPNBM sama dengan PPN, yakni Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. PPNBM dikenakan atas dua hal. Yang pertama, penyerahan BKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Yang kedua, impor BKP yang tergolong mewah. Batasan suatu barang termasuk BKP yang tergolong mewah adalah: yang pertama, barang tersebut bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Perbedaan PPN dan PPNBM adalah: PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi, sedangkan PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat impor barang mewah atau pada saat penyerahan barang mewah. Tarif PPN dan PPNBM. Dasar pengenaan pajak untuk menghitung besarnya pajak PPN dan PPNBM yang terutang, perlu adanya dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang menjadi DPP adalah: yang pertama, harga jual. Kedua, penggantian. Ketiga, nilai impor. Keempat, nilai ekspor. Kelima, nilai lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan.
Tarif pajak pertambahan nilai atau PPN yang berlaku saat ini adalah 11%, sedangkan tarif PPN sebesar 0% ditetapkan atas yang pertama, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, yang kedua, ekspor JKP. Sedangkan tarif pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, yang pertama, tarif pajak 10% untuk kendaraan umum, alat rumah tangga, hunian mewah, dan lain-lain. Kedua, tarif pajak 20% untuk kendaraan bermotor, alat fotografi, dan peralatan olahraga. Ketiga, tarif pajak 25% untuk kendaraan bermotor berat dan berbahan bakar solar. Keempat, tarif pajak 35% untuk minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah. Saat terutang pajak. Adapun pajak terutang pada saat pertama, penyerahan BKP atau JKP, kedua, impor BKP, ketiga, pemanfaatan BKP dan JKP dari luar daerah pabean, keempat, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, kelima, ekspor JKP. Faktur pajak. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Yang harus dicantumkan dalam faktur pajak adalah pertama, nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. Kedua, nama, alamat, dan NPWP yang menerima BKP atau JKP. Ketiga, jenis barang atau jasa, jumlah harga, jual atau penggantian, dan potongan harga. Keempat, PPN yang dipungut. Kelima, PPNBM yang dipungut. Keenam, kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak. Ketujuh, nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak. Pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah pajak yang muncul karena adanya keuntungan bagi pribadi atau badan yang memiliki hak atasnya dan merasakan manfaat dari bumi dan bangunan tersebut. Dasar hukum pajak bumi dan bangunan atau PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Aspek pajak bumi dan bangunan yang pertama adalah memberikan kemudahan dan kesederhanaan. Kedua, adanya kepastian hukum. Ketiga, mudah dimengerti dan adil. Dan keempat, menghindari pajak berganda. Nilai jual objek pajak atau NJOP. Nilai jual objek pajak atau NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli, dan bila mana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti. Objek pajak bumi dan bangunan. Yang menjadi objek pajak adalah bumi dan atau bangunan. Objek pajak bumi meliputi tanah, ladang, pertambangan, pekarangan rumah, dan perkebunan. Objek pajak bangunan meliputi mal, rumah, bangunan usaha, dan jalan tol. Pengecualian objek pajak bumi dan bangunan adalah hal-hal yang semata-mata untuk kepentingan bersama, seperti tempat ibadah, panti asuhan, rumah sakit, museum, kuburan, hutan lindung, peninggalan purbakala, pendidikan, dan digunakan oleh perwakilan diplomatik atau perwakilan internasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Tarif pajak bumi dan bangunan atau PBB. Tarif pajak bumi dan bangunan adalah 0,5%. Dasar pengenaan pajak dari pajak bumi bangunan adalah NJOP. Dasar pengenaan pajak ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari NJOP. Besarnya persentase ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional. Penetapan NJOP adalah 3 tahun sekali oleh Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak. Sebesar 40% dari NJOP untuk perkebunan, kehutanan, dan lainnya di atas 1 miliar. Dan sebesar 20% dari NJOP untuk pertambangan dan objek lainnya di bawah 1 miliar.